Ini adalah lampu emergency yang dibuat menggunakan backlight TV dengan menggunakan baterai lithium dan modul step up. Dan beginilah untuk hasil dari penerangannya. Wow, kira-kira baterai ini kuatnya berapa lama? Teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Nah, jika di video sebelumnya saya membuat modul step up ini, kali ini saya akan membuat untuk modul step up untuk mengontrol lampu backlight TV yang bisa digunakan sebagai lampu emergency. Nah, untuk modul step up-nya di sini saya sudah buatkan pendingin dan ditambah juga dengan kipas kecil seperti ini. Di video sebelumnya saya sudah melakukan uji coba agar baterai dan modul step up ini bisa bertahan lebih lama. Di sini untuk modul step up-nya harus dibuatkan pendingin, karena jika tidak dibuatkan pendingin, IC-nya akan sangat panas. Contohnya pendingin kecil ini. Pendingin kecil ini terlalu kecil, jadi kita butuh pendingin yang lebih besar. Dan saya tambahkan kipas kecil agar performa dari pendingin ini lebih maksimal. Dan modul step up ini bisa bekerja dengan lebih baik, serta tidak boros baterai. Karena beban dari lampunya di sini cukup besar, jadi IC-nya akan cepat panas. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan ya. Saya membuat pendinginnya setengah dan dilapisi dengan pasta, serta dilapisi juga dengan mika, agar tidak terjadi short circuit pada bagian modul step up ini. Jadi kita lapisi bagian bawahnya menggunakan mika seperti ini, agar bagian bawah pada PCB tidak terjadi konslet. Untuk modulnya di sini ada beberapa kaki yang keluar, jadi saya hanya mengambil bagian yang rata pada bagian PCB-nya, seperti ini, agar tidak terjadi konslet. Dan kalau bisa juga kita tambahkan pasta ya, agar lempengan pendinginnya dan PCB-nya bisa menempel dengan lebih baik. Oke, langkah pertama di sini saya akan memasang tombol switch ya, atau saklarnya. Kita pasang pada bagian min. Kemudian untuk kabel min dari modul voltmeter dan kipasnya kita jadikan satu seperti ini. Untuk kipas ini bertegangan sekitar 5 volt DC. Dan kabel plus dari modul voltmeternya kita sambung pada bagian input plus dari modul step up. Dan kabel kipas juga kita gabung menjadi satu seperti ini. Kemudian untuk kabel kuning dari modul voltmeternya kita sambungkan pada bagian output plus dari modul step up-nya. Agar baterainya lebih mudah dibongkar pasang, kita siapkan soket baterai seperti ini dan kita sambung pada bagian saklar dan juga plus dari input modul step up-nya. Kemudian jika rangkaiannya sudah jadi seperti ini, mari kita coba tes dahulu. Modulnya sudah hidup dan terbaca 15,8 volt untuk output dari modul step up ini. Kemudian di sini kita akan beralih ke backlight TV ini. Jadi backlight TV ini rusak di bagian LCD. Nah, itu LCD-nya dia retak, tersenggol kucing dan jatuh pecah. Tapi backlight-nya di sini masih menyala. Nah, teman-teman coba perhatikan kabel dari input backlight-nya. Di sini terdapat 3 kabel ya. Atau 6 kabel, 3 plus dan 3 minus. Jadi untuk kabel yang keluarannya 3 seperti ini, itu tegangan inputnya sekitar 20 volt ke atas. Sedangkan untuk backlight dengan 2 kabel seperti ini, tegangan inputnya sekitar 60 volt ke atas. Jadi step up yang kita gunakan ini tidak cocok jika digunakan untuk backlight TV dengan 2 keluaran kabel seperti ini. Karena maksimum tegangan yang kita punya sekitar 30-40 volt. Nah, jadi yang cocok adalah panel yang seperti ini. Tegangannya sekitar 20 volt ke atas. Dan modul step up yang kita gunakan akan sangat cocok.
karena keluaran dari outputnya bisa mencapai 30-40 volt. Saya potong untuk kabel soketnya, kemudian saya gabungkan kabel abu dengan abu dan kabel pink abu menjadi satu, alias plus menjadi satu, min pun menjadi satu. Jadi kita punya dua keluaran kabel, plus dan min. Kemudian tinggal kita pasang pada output dari modul step up ini. Kita pasang min ke min dan juga kabel plus ke plus. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan ya di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video terbaru, menarik, serta bermanfaat lainnya. Oke, kita akan tes untuk modul ini. Kita masukkan baterainya dan kita hidupkan modulnya. Di sini terbaca 15,8. Tapi backlight ini belum menyala karena tegangannya kurang. Kita naikkan tegangannya sampai backlight ini menyala. 17, 18, 19. Nah, di sini sudah kelihatan menyala ya di 20 volt. Kita naikkan ke 21. Ya, voltmeternya mati, kehabisan tegangan. Kita turunkanlah sedikit ya. Di 21,0 ya. Oke, di sini untuk backlightnya sudah menyala. Wow, dan cukup terang ya. Lanjut, saya akan memasang untuk modulnya di bagian belakang seperti ini. Menggunakan lem G atau lem cair, lem Cina, lem Korea, terserahlah apa namanya itu. Kemudian untuk baterainya kita pasang di sini ya, karena di sini ada rumah baut, jadi lebih gampang untuk memasang dari baterainya menggunakan mika. Lalu tinggal dimasukkan saja seperti ini. Nanti jika baterainya habis, tinggal diganti. Nah, ini kondisi lampu backlightnya. Wah, cukup terang ya. Coba kita matikan lampu ruangan. Nah, di sini bisa terlihat sangat terang ya untuk lampu dari backlight ini. Dan ini jika lampunya kita matikan, kondisinya sangat gelap. Nah, ini jika lampu dinyalakan. Dan ini cukup ringan. Tapi lah, siapa yang mau bawa lampu sebesar ini kemana-mana? Lampu ini bisa kita gunakan pada gerobak makanan. Dan untuk powernya bisa kita gunakan charger HP seperti ini. Untuk soketnya tinggal dipasang saja di bagian sini. Baterainya bisa dilepas dan diganti menggunakan charger. Jadi listrik bisa jauh lebih hemat. Nah, untuk memudahkan dalam membawanya, di sini saya pindah untuk saklarnya dan saya buatkan ganggang seperti ini. Jadi tinggal dinyalakan saja. Dan bisa dibawa kemana-mana. Backlight ini juga cukup ringan, tapi jika dipegang terus, ya berat juga kali. Jika video ini bermanfaat dan menginspirasi, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Supaya channel ini terus berkembang dan memberikan konten-konten yang bermanfaat dan terbaik.